Di tengah gemerlap lampu kristal balom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, sorak-sorai para tamu undangan yang riuh tiba-tiba lenyap saat Sinta, pengantin wanita cantik berkebaya putih berkilau, mengangkat tangan dan menunjuk tajam ke arah seorang pria muda yang duduk di meja tamu kehormatan. "Kamu, Dimas, kamu berani datang ke sini dan menghancurkan hari bahagiaku. Keluar sekarang juga, homo perusak rumah tangga," teriaknya lantang hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. Dimas, pria berusia 28 tahun dengan wajah tampan dan mata yang selalu lembut, merasa dunia berhenti berputar. Tubuhnya membeku, wajahnya memucat seketika, sementara ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran kaget, jijik, dan penasaran. Beberapa tamu langsung mengeluarkan ponsel, merekam momen memalukan ini, bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Raka, mempelai pria yang berdiri di samping Sinta dengan jas beskap hitam tradisional Jawa, tampak bingung, tangannya terulur mencoba menenangkan istrinya yang baru saja mengucapkan ijab kabul beberapa jam lalu. Dimas bangkit pelan, kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Ia berjalan menuju pintu keluar di bawah tatapan ratusan orang, udara malam Jakarta yang lembab dan panas terasa semakin menyekat dada. Air mata mulai mengalir tanpa suara di pipinya saat ia teringat bagaimana ia memutuskan untuk datang ke pernikahan ini. Hanya untuk melepas, untuk melihat Raka bahagia, gumamnya dalam hati 3 hari lalu saat menerima undangan itu. Tapi sekarang, segalanya hancur. Di luar hotel, ia duduk di trotoar, memeluk lutut, ingatan masa lalu datang seperti banjir. 3 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, Dimas bertemu Raka di kelas desain Grais. Raka dengan senyum lebar dan sikap ramahnya langsung membuat Dimas merasa dilihat, bukan sebagai yang berbeda, melainkan sebagai manusia biasa. Mereka belajar bersama, nongkrong di warung kopi pinggir kampus, berbagi mimpi tentang karier di industri kreatif Jakarta yang keras. Perlahan, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, penuh rahasia karena di Indonesia, cinta sesama jenis masih menjadi tabu besar, terutama bagi keluarga Raka yang taat adat Jawa dan berharap cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Malam itu, setelah kejadian memalukan, Dimas kembali ke apartemen kecilnya di kawasan Tebet. Ponselnya bergetar terus-menerus, pesan dari teman-teman lama yang bertanya apa yang terjadi, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memandang oto lama di galeri ponsel. Dirinya dan Raka tersenyum di Pantai Anyer 2 tahun lalu, tangan mereka saling genggam di balik punggung. "Kenapa aku datang?" bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, di Balom, suasana pernikahan berubah menjadi kekacauan. Sinta menangis histeris, menuduh Dimas telah merayu Raka sejak lama, meski ia hanya punya irasat dari cara Raka sering menyebut nama Dimas. Keluarga Raka berusaha menenangkan, tapi bisik-bisik sudah menyebar, itu tamu gaya. Kasihan keluarga pengantin. Dimas tidak tahu bahwa malam itu, Raka juga tidak bisa tidur. Hatinya berkecamuk antara kewajiban sebagai suami dan cinta yang selama ini ia sembunyikan. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar di grup WhatsApp keluarga besar dan media sosial. Dimas menerima telepon dari ibunya di Surabaya, suara ibu yang biasanya lembut kini penuh kekhawatiran. "Nak, apa benar apa yang orang bilang? Kamu tidak seperti itu kan?" Dimas hanya bisa diam, air mata kembali mengalir. Ia tahu, di masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai keluarga dan agama, mengakui siapa dirinya berarti menghadapi penolakan dari orang-orang terdekat. Tapi di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala, mungkin saatnya ia tidak lagi lari dari diri sendiri. Dimas menghabiskan hari-hari berikutnya mengurung diri di apartemen. Ia membatalkan semua meeting kerja sebagai desainer relance, hanya duduk di depan laptop memandang layar kosong. Ingatan tentang Raka terus menghantui. Mereka pertama kali saling mengaku cinta di sebuah kai kecil di Kemang, malam hujan deras tahun lalu.
Raka memegang tangan Dimas di bawah meja dan berkata, "Aku takut, Dim, tapi aku tidak bisa bohong lagi sama kamu." Mereka menjalani hubungan rahasia selama hampir 2 tahun, bertemu di apartemen Dimas, liburan singkat ke Bali dengan alasan liburan cowok-cowok. Tapi tekanan semakin berat. Keluarga Raka mulai mengatur perjodohan dengan Sinta, putri teman bisnis ayahnya, seorang gadis cantik dari keluarga Jawa yang taat. Raka sempat menolak, tapi ancaman dekau akan membuat ayah malu di depan sanak saudara membuatnya menyerah. Dimas, yang tahu segalanya, memilih mundur. "Pergilah, Raka. Keluargamu butuh ini. Aku akan baik-baik saja," katanya saat mereka bertemu terakhir kali, meski hatinya hancur. Kini, setelah penghinaan publik itu, Dimas mulai menerima pesan dukungan dari teman-teman gay di komunitas bawah tanah Jakarta. Salah satunya adalah Andi, seorang aktis yang pernah bertemu Dimas di acara rahasia. "Kamu tidak sendirian, bro. Banyak dari kita yang mengalami hal serupa. Datanglah ke pertemuan kecil kami besok," tulis Andi. Dimas ragu tapi akhirnya pergi. Di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cilandak, ia bertemu dengan belasan pria muda yang berbagi cerita serupa. Ada yang diusir keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan karena orientasi seksual, ada yang menikah pura-pura demi menyelamatkan muka. Cerita mereka membuat Dimas sadar bahwa perjuangannya bukanlah yang paling berat, tapi juga membuatnya marah pada dirinya sendiri yang selama ini memilih diam. Sementara itu, di rumah keluarga Raka di kawasan elite Pondok Indah, suasana tegang. Sinta mengunci diri di kamar, menolak bicara dengan Raka. Ayah Raka, seorang pengusaha sukses yang taat adat, memanggil Raka ke ruang kerja. "Apa benar cerita itu? Kamu dekat dengan pria itu?" Raka hanya menunduk, tidak bisa menjawab. Malam itu, Raka kabur dari rumah, naik taksi ke apartemen Dimas. Saat pintu dibuka, Raka langsung memeluk Dimas erat. "Makan aku, Dim, aku tidak bisa hidup bohong lagi. Aku mencintaimu." Dimas terkejut, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ada campuran bahagia dan takut. Mereka duduk berjam-jam, berbicara tentang masa depan yang tidak jelas. Raka bilang ia akan membatalkan pernikahan secara resmi, meski itu berarti menghadapi kemarahan keluarga besar. Dimas merasa senang tapi juga takut. "Kamu yakin keluargamu akan hancur, Raka? Masyarakat akan menilai kita gila." Keesokan harinya, berita pembatalan pernikahan menyebar luas di kalangan keluarga. Sinta mengumumkan di media sosial bahwa pernikahan dibatalkan karena masalah pribadi, tapi desas-desus tentang rahasia gaib sudah tak terbendung. Dimas mulai merasakan dampaknya di dunia kerja. Klien-klien lama membatalkan proyek, rekan kerja mulai menjauh. Tapi di tengah itu semua, ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaan, ketakutan, dan harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Perjalanan panjang baru saja dimulai, dan Dimas tahu ia harus kuat, bukan hanya untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, Dimas dan Raka memutuskan untuk tinggal bersama sementara di apartemen Dimas sambil mencari cara menghadapi badai. Raka kehilangan dukungan finansial dari keluarga, jadi ia mulai mencari kerja relance seperti Dimas. Tapi tekanan sosial semakin berat. Keluarga Raka mengirim utusan untuk menjemput Raka pulang, tapi Raka menolak. Ibu Raka menelepon Dimas langsung, suaranya penuh air mata, "Kamu telah merusak anakku. Kembalikan dia pada kami." Dimas merasa bersalah, tapi juga marah. "Saya tidak merusak siapa-siapa, Bu. Saya hanya mencintai dia apa adanya." Percakapan itu meninggalkan luka baru. Dimas memutuskan untuk pulang ke Surabaya sebentar, menghadapi ibu dan adik-adiknya. Di rumah sederhana di kampung, ibunya memeluknya sambil menangis. "Nak, ibu tidak mengerti, tapi ibu tidak mau kehilangan kamu.
Adiknya yang masih kuliah malah mendukung, "Kak, aman sekarang sudah beda. Yang penting Kak Dimas bahagia." Kunjungan itu memberi Dimas kekuatan meski tetangga mulai bergosip. Kembali ke Jakarta, ia bergabung lebih aktif dengan komunitas LB. Di pertemuan rutin, ia berbagi cerita penghinaan di pernikahan itu dan banyak yang mengangguk mengerti. Salah satu anggota, seorang psikolog, membantu Dimas mengolah trauma. "Kamu bukan korban, Dimas. Kamu korban sistem yang belum siap menerima keberagaman." Raka juga mengalami perjalanan sendiri. Ia menghadapi teman-teman lama yang dulu dekat tapi kini menjauh. Di kantor lamanya, bos memanggilnya untuk diskusi pribadi dan menyarankan cuti panjang. Raka merasa dunia kerjanya runtuh, tapi cinta pada Dimas membuatnya bertahan. Mereka sering berjalan malam di tepi Sungai Ciliwung, berbicara tentang mimpi, membuka studio desain bersama, hidup sederhana jauh dari Jakarta. Tapi konflik muncul saat Raka ragu-ragu lagi karena tekanan dari sepupu-sepupunya yang mengancam akan membongkar di media. Dimas merasa dikhianati untuk sesaat. "Kalau kamu masih ragu, lebih baik kita berhenti sekarang." Itu menjadi pertengkaran pertama mereka yang serius, penuh air mata dan pelukan Di tengah itu, sebuah kesempatan datang. Seorang teman komunitas menawarkan proyek desain untuk acara pride kecil di Bali. Dimas dan Raka memutuskan pergi bersama, sebagai langkah pertama menjauh dari tekanan Jakarta. Di pesawat, Dimas memegang tangan Raka erat. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Perjalanan ke Bali menjadi titik balik, di mana mereka mulai belajar menerima diri tanpa takut. Tapi mereka tahu badai belum berakhir. Di Bali, di sebuah ila kecil dekat Ubud, Dimas dan Raka menghabiskan hari-hari dengan tenang. Pagi hari mereka bersepeda melewati sawah hijau, sore hari duduk di pantai melihat sunset. Di sana, tanpa tatapan masyarakat Jakarta, mereka bisa saling memeluk terbuka, tertawa bebas. Dimas merasa hidupnya mulai pulih. Ia membuat sketsa desain baru, terinspirasi dari alam Bali dan cerita cinta mereka. Raka, yang dulu selalu khawatir, mulai terbuka tentang ketakutannya. "Aku takut kehilangan keluarga, Dim, tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Mereka berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga, meski tahu itu tidak mudah. Namun, kenyataan menghantam lagi saat berita tentang mereka sampai ke Bali melalui media sosial. Sebuah akun gosip lokal memposting foto mereka berdua di pantai, dengan caption pasangan gay mantan pengantin pria. Komentar negatif membanjiri, ada yang mendukung, tapi banyak yang menghujat. Dimas merasa terpukul lagi, tapi kali ini ia tidak lari. Ia posting foto dirinya dan Raka dengan caption sederhana, "Cinta tidak memilih gender. Kami hanya ingin hidup damai." Postingan itu mendapat ribuan like dari komunitas, memberi mereka harapan. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi konfrontasi besar. Keluarga Raka datang ke apartemen Dimas, ayah Raka dengan wajah marah-marah. "Kamu telah mempermalukan kami di depan seluruh kerabat." Dimas berdiri tegar di samping Raka. "Pak, saya mencintai anak Bapak. Saya tidak memaksa siapapun." Percakapan panjang terjadi, penuh air mata dari ibu Raka yang akhirnya mengerti bahwa anaknya tidak bahagia dalam pernikahan palsu. Meski tidak sepenuhnya menerima, mereka setuju untuk memberi waktu. Dimas merasa itu kemenangan kecil. Di dunia kerja, proyek Bali berhasil membawa klien baru yang lebih terbuka. Dimas mulai mengajar desain online untuk anak muda, menyisipkan pesan tentang penerimaan diri. Raka menemukan pekerjaan di agensi kecil yang tidak peduli latar belakang pribadi. Hubungan mereka semakin kuat, penuh pengertian dan kompromi. Dimas belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bertahan di tengah badai. Tahun pertama setelah kejadian pernikahan berlalu dengan cepat. Dimas dan Raka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman kecil tempat mereka menanam bunga.
Dimas semakin aktif di komunitas, menjadi pembicara di acara kecil tentang kesehatan mental. Ia menceritakan perjalanannya, dari tamu yang dihina di pernikahan, menjadi pria yang bangga dengan identitasnya. Banyak anak muda yang terinspirasi menghubunginya untuk curhat. Raka yang dulu pemalu mulai ikut serta, berbagi cerita tentang pilihan sulit antara keluarga dan cinta. Tapi tantangan baru datang saat ibu Dimas sakit. Dimas pulang ke Surabaya membawa Raka. Awalnya tegang, tapi ibu Dimas perlahan menerima Raka sebagai teman baik anaknya. Kunjungan itu memperkuat ikatan keluarga. Sementara itu, Sinta, mantan pengantin, menghubungi Raka untuk meminta maaf. Aku tidak tahu semuanya. Aku hanya takut kehilangan. Raka memakan dan itu menjadi penutup babak lama. Dimas mengalami krisis kecil saat salah satu teman komunitas bunuh diri karena bullying. Itu membuatnya sadar betapa pentingnya dukungan. Ia dan Raka mendirikan grup kecil konseling online membantu puluhan orang. Perjalanan mereka penuh pengorbanan. Dimas menolak pekerjaan besar di luar negeri demi tetap dekat Raka dan komunitas. Raka melepaskan warisan keluarga demi kebebasan. Tapi setiap pengorbanan membawa mereka lebih dekat. Dimas tumbuh menjadi pria yang tidak lagi malu, yang melihat kekuatan dalam kerapuhan. 5 tahun kemudian, di pantai Bali yang sama tempat mereka dulu melarikan diri, Dimas dan Raka berdiri memandang sunset. Mereka sudah resmi tinggal bersama, studio desain mereka sukses, dan komunitas yang mereka bangun semakin besar. Dimas memeluk Raka dari belakang, berbisik, "Terima kasih telah memilih aku." Raka tersenyum, "Kita memilih satu sama lain." Mereka tidak lagi takut pada tatapan orang, karena mereka tahu cinta mereka nyata dan telah mengubah banyak hidup. Keluarga Raka akhirnya datang berkunjung, meski masih pelan-pelan. Ibu Dimas bangga dengan anaknya yang kuat. Dimas telah menjadi teladan bagi banyak orang muda di Indonesia yang berjuang dengan identitas. Perjalanan dari tamu yang dihina di pernikahan hingga pria yang bahagia dan bermakna ini penuh luka, tapi juga penuh pelajaran tentang keberanian, pengampunan, dan cinta yang tulus. Apakah kebahagiaan sejati harus dibangun di atas kebohongan atau kebenaran selalu layak dihadapi meski menyakitkan? Benar atau salah?